Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. La hawla wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari meriwayatkan perkataan seorang sahabat yang sangat mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau berkata, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang sangat tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi melebihi agama Islam. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah ketinggian Islam bisa kita lihat dari banyak sisi. Di antara yang pertama dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ketinggian Islam bisa dilihat dari sisi kebenarannya. Maka demi Allah, tidak ada agama yang lebih benar daripada agama Islam. Bahkan tidak ada agama yang benar setelah datang agamanya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Saking benarnya agama Islam sampai-sampai orang yang sampai kepadanya risalah Islam dan dia tidak mau beriman dengan Islam, tidak mau dia masuk dalam agama Islam, maka dia terancam dengan ancaman yang sangat berat, yaitu kekal dalam neraka Jahannam. Nabi SAW pernah bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, tidaklah manusia dari umat ini, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, yang dia mendengar tentangku kemudian dia wafat dalam keadaan tidak masuk Islam, tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, kecuali dia tempatnya di neraka Jahannam. Maka demi Allah, ma'asyiral muslimin, agama Islam tinggi dari sisi kebenarannya. Kemudian di antara hal agar kita bisa melihat betapa tingginya agama Islam, maka kita bisa melihat dari sisi keindahan agama Islam. Maka demi Allah, tidak ada agama yang lebih indah daripada agama Islam. Maka kesempatan pada khutbah kali ini, ma'asyiral muslimin, kami sebagai khatib ingin menyampaikan salah satu bukti keindahan dari agama Islam, yaitu Islam datang untuk menjaga 5 perkara. Ini disebutkan oleh para ulama dengan ad-daruratul khams. Itu Islam datang untuk menjaga 5 perkara. Yang 5 perkara ini perlu kita kenal, kita perlu ketahui, sehingga tatkala kita memahami 5 perkara ini yang dijaga oleh agama Islam, kita semakin yakin bahwasanya Islam adalah agama yang sangat indah dan agama yang sangat tinggi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 pokok perkara tersebut? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah Islam datang untuk menjaga agama itu sendiri. Jadi Islam datang untuk menjaga kemurnian dan kesempurnaan agama Islam. Oleh karenanya, jika ada hal-hal yang bisa mencoreng kesempurnaan dan kemurnian agama Islam, maka itu diharamkan oleh Islam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kesyirikan, yang mana kesyirikan tersebut mencoreng kemurnian peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencoreng kemurnian agama Islam, maka diharamkan oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang berbuat syirik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, diharamkan bagi dia surga dan tempatnya di neraka Jahannam. Demikian juga Nabi kita SAW, beliau pernah bersabda, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang wafat dalam keadaan berbuat syirik sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Maka segala hal yang merusak tentang kemurnian agama Islam, maka diharamkan oleh agama Islam. Demikian juga segala hal yang bisa mencoreng kesempurnaan agama Islam, maka dilarang juga oleh Islam, diharamkan oleh Islam. Karena kita tahu agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala beliau
menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan setelah turunnya ayat ini maka Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya, para pengikutnya tidak butuh lagi dengan tambahan-tambahan dalam agama Islam. Oleh kerana segala hal yang merusak tentang kesempurnaan Islam diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah diharamkan oleh agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Kalau dia tertolak berarti tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenaskan pelakunya tidak hanya tidak berpahala, justru dia mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, pokok kedua yang dijaga oleh agama Islam, itu Islam datang untuk menjaga harta manusia. Karena kita tahu harta manusia memiliki kedudukan yang cukup mulia di dalam agama Islam, maka sehingga Islam pun menjaga harta-harta manusia. Oleh karenanya segala bentuk perusakan, kezaliman terhadap harta orang lain diharamkan oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Apapun caranya, tatkala itu perkara yang batil maka diharamkan oleh agama Islam. Lihat riba, Allah juga haramkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha," wahai orang-orang yang beriman, "wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Tinggalkanlah sisa-sisa praktek riba jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Kalau kalian tidak mau meninggalkan perkara riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan. Dengan siapa? Dengan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Abdullah bin Abbas mengatakan juga dan berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mau meninggalkan riba saat ini, maka sejak sekarang dia siapkan senjatanya. Kenapa? Nanti pada hari kiamat di padang mahsyar dia akan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan siapa yang bisa menang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Allah haramkan riba. Kenapa? Riba adalah praktek memakan harta dengan cara yang batil. Kemudian juga Islam mengharamkan pencurian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potonglah tangan-tangan mereka. Kenapa? Sebagai balasan atas perbuatan mereka, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pencuri diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga suap menyuap, sogok menyogok, itu pun dilarang oleh agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan, kedua-duanya di neraka jahanam. Segala hal yang bisa menjerumuskan kepada seorang memakan harta dengan cara yang batil, maka itu diharamkan oleh agama Islam. Kenapa? Islam datang untuk menjaga harta-harta manusia. Inilah keindahan agama Islam. Kemudian pokok ketiga, ma'asyiral muslimin, Islam datang untuk menjaga kewarasan, menjaga akal manusia. Kenapa demikian? Karena akal, kewarasan ini memiliki kedudukan yang mulia dalam agama Islam. Kenapa? Dengan akal kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa memahami Sunnah, tentunya dengan penjelasan para ulama. Oleh kerana dalam Al-Quran kita dapati banyak sekali Allah mengatakan, mengajak manusia berpikir dengan akal mereka. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala ta'qilun?" Tidakkah kalian berakal? Allah juga mengatakan, "Afala tafakkarun?" Tidakkah kalian mau berpikir pakai akal? Allah juga mengatakan, "Afala tadhakkarun?" Tidakkah kalian mau merenung? Allah juga mengatakan, "Afala yatadabbarun?" Tidakkah mereka mau mentadabburi? Semua perintah-perintah ini menuju kepada pemakaian akal, sehingga akal dijaga oleh agama Islam. Oleh kerana ma'asyiral muslimin, segala hal yang bisa merusak akal maka diharamkan oleh agama Islam. Contoh sepertinya khamar. Khamar bisa merusak akal, menutup akal manusia, maka diharamkan oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, kemudian al-maisir perjudian, wal ansab berhala-berhala, dan juga al-azlam mengambil undian dari panah, semua rijzun min amali syaitan. Semua itu adalah perbuatan keji dan perbuatan dari amal perbuatan-perbuatan syaitan. Semua dilarang oleh agama Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin, segala hal yang bisa merusak akal berupa narkoba, heroin dan semuanya itu diharamkan oleh agama Islam. Kenapa? Islam datang untuk menjaga akal-akal manusia. Kemudian pokok yang keempat, ma'asyiral muslimin, Islam datang untuk menjaga nasab manusia.
menjaga nasab manusia. Sehingga sekali lagi segala hal yang bisa merusak nasab manusia itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan namanya zina. Sampai kapanpun zina akan haram, meskipun datang orang-orang di belakangan ini yang mereka mengaku dari kalangan akademik sehingga mereka berani menghalalkan zina, tapi sampai kapanpun zina tetap haram. Kenapa? Dengan zina maka akan merusak nasab manusia. Banyak orang-orang yang didasarkan kepada orang yang bukan nasabnya, bukan ayahnya, atau sebaliknya. Maka zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Islam. Kenapa? Karena Islam datang untuk menjaga nasab-nasab manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang terakhir, pokok terakhir yang dijaga oleh agama Islam berkaitan dengan ad-daruratul khams, yaitu Islam datang untuk menjaga jiwa manusia. Jiwa manusia benar-benar dijaga oleh agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jangankan kaum muslimin, bahkan jiwa orang kafir pun dijaga oleh agama Islam. Oleh karenanya tidak semua orang kafir boleh diperangi, tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Para ulama tatkala mereka berbicara tentang orang kafir, mereka mengatakan orang kafir terbagi menjadi 4 bagian. Ternyata dari 4 kebagian tersebut hanya satu yang diboleh perangi, yang para ulama menyebut mereka dengan kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang dahulu menyerang kaum muslimin. Barulah Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang mereka. Adapun selain mereka maka tidak boleh diperangi. Bahkan barang siapa yang memerangi orang-orang kafir tanpa sebab, maka mereka diancam dengan ancaman yang sangat keras. Nabi SAW pernah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh atau memerangi orang-orang kafir mu'ahad, yaitu orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan pernah mencium surga. Dia tidak akan pernah mencium surga. Maka ma'asyiral muslimin, kalaulah orang kafir saja dijaga darahnya, dijaga jiwanya, lantas bagaimana dengan kaum muslimin? Maka hati-hati ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita terjerumus dalam perkara-perkara yang bisa menumpahkan darah seseorang, apalagi darah kaum muslimin, apalagi sampai membunuh kaum muslimin. Perkaranya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, la zawalud dunya ahwanu ala Allah min qadli rajulin muslim. Hilangnya semua dunia ini, kata Nabi SAW, ini perkaranya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya satu jiwa seorang muslim. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin. Di zaman ini kita lihat nyawa sepertinya sangat mudah untuk ditumpahkan. Betapa banyak kita lihat orang-orang terbunuh karena sebab-sebab yang remeh. Gara-gara bola supporter dibunuh, gara-gara segala perkara sepele yang kecil akhirnya orang terbunuh. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin, Islam datang untuk menjaga jiwa raga manusia. Jangankan sekali-sekali, jangankan orang kafir, jangankan orang muslim, bahkan orang kafir pun jiwa-jiwa mereka dijaga oleh agama Islam. Inilah ma'asyiral muslimin, keindahan agama Islam yang perlu kita ketahui. Yang dengan kita mengetahui hal ini, kita bisa semakin yakin bahwasanya Islam benar-benar adalah agama yang sangat benar, agama yang sangat tinggi, dan tidak ada yang melebihi kebenaran ketinggian agama Islam. Maka berpeganglah dengan Islam, berbangga dengan Islam. Betapa banyak sekarang orang tidak bangga dengan Islam, malu pakai baju koko, malu pakai songkok, yang lainnya. Kita harus berbangga dengan agama Islam, bertafakhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.